Puji nama Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai penghalang melakukan kehendak Allah. Setiap kita begitu rindu melakukan kehendak Allah atau kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai wujud kasih kita, sebagai wujud cinta kita kepadanya, kita begitu rindu menyenangkan hati Tuhan dan melakukan segala kehendaknya. Tetapi mungkin banyak anak-anak Tuhan merasa bahwa melakukan kehendak Allah itu tidak semudah kita berkata-kata. Ada cara pandang yang salah yang membuat anak-anak Tuhan akhirnya tidak bisa melakukan kehendak Allah. Yang pertama, karena tidak percaya dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kehendak seseorang, maka ada dua alasan. Yang pertama, karena memang kita mempercayai dia atau mempercayai orang itu. Kemudian yang kedua, karena kita takut dengan orang itu. Di dalam hubungan kita dengan Allah, Allah rindu kita melakukan kehendaknya karena memang kita percaya kepadanya. Dan juga mungkin ada unsur yang harus kita tekankan, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut dihukum, tetapi kata takut akan Tuhan memiliki arti hormat, tunduk kepada otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah ingin kita mempercayai Dia. Dan kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru sampai dengan masa kita sekarang ini, apa yang Allah perbuat sebenarnya sudah cukup untuk kita menyimpulkan bahwa Dia adalah Allah yang layak untuk dipercayai. Sangat tidak pas jika anak-anak Tuhan masih kurang percaya atau meragukan Allah yang sudah menyelamatkan, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian. Jadi penghalang yang pertama adalah karena tidak percaya. Yang kedua, merasa bahwa kehendak Tuhan itu berat. Alasannya karena menganggap bahwa kehendak Tuhan itu begitu sulit dilakukan. Saudara, ketika kita memutuskan untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah pun mulai membentuk hidup kita berjalan dalam kehendak-Nya. Ketika dasar hidup kita mencintai Tuhan, maka dengan dasar cinta atau kasih kepada Tuhan, itu yang membuat kita tidak berat ketika kita melakukan kehendak-Nya. Orang rela berkorban untuk orang yang dikasihi, rela melakukan apa saja, seberat apapun, beresiko seperti apapun, karena dia tahu bahwa yang dia lakukan adalah untuk orang yang dikasihi, maka dia akan lakukan. Demikian juga dengan kita. Ketika orang merasa berat melakukan kehendaknya, maka orang itu harus mulai introspeksi diri. Apakah kasihnya kepada Tuhan sudah mulai memudar? Apakah cintanya kepada Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam hidupnya? Poin yang ketiga, orang terhalang melakukan kehendak Tuhan karena merasa kehendak Tuhan tidak sesuai dengan keinginannya. Mungkin kita merasa berat melakukan kehendaknya karena memang kita tidak ingin melakukannya. Kita merasa perintah Tuhan tentang kejujuran, tentang mengampuni, tentang hidup kudus itu seperti sebuah belenggu atau seperti sebuah rantai yang mengekang dan membuat kita menjadi rugi. Yang keempat, kadang-kadang merasa kehendak Tuhan itu tidak jelas. Ambil contoh ketika Abraham disuruh pergi ke tanah perjanjian. Abraham disuruh keluar. Aku akan menunjukkan kepadamu negeri yang akan kuberikan kepada keturunan-keturunanmu. Abraham pergi keluar dari
tempat kelahirannya, dia sendiri tidak tahu negerinya di mana. Paulus pernah hendak pergi ke Frigia, tapi dihalang-halangi oleh Roh Kudus. Kemudian dia hendak ke Misia, dicegah lagi. Ternyata dia diutus ke Makedonia. Kisah Rasul 16 ayat 7 sampai 10. Jadi, saudara, sekalipun mungkin kehendak Tuhan di dalam firman-Nya yang kita dengar, yang kita baca, kadang-kadang tidak jelas apa sih maunya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, mengapa renungan hari ini seperti ini, mengapa renungan kemarin seperti itu, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Roh Kudus yang akan memimpin kita, mengarahkan kita, Roh Kudus yang akan membuat kita akhirnya dapat menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang membuat kita bisa hidup dalam terang firman Allah. Puji nama Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Apa penghalang-penghalang saudara melakukan kehendak Tuhan hari-hari ini? Mari kita sama-sama koreksi diri kita dan kita benahi supaya dengan segala penyerahan penuh kepada Tuhan, karena Tuhan pasti turut bekerja. Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pada saudara dan saya, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami ingin terus bertumbuh, mengenal pribadi-Mu, bahkan juga Tuhan, mengikuti kehendak-Mu Tuhan, melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Kalau seringkali kami gagal, seringkali Tuhan kami memiliki pemikiran-pemikiran yang salah tentang kehendak-Mu, yang seringkali kami anggap sulit untuk dilakukan, tetapi kami boleh belajar bahwa segala yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan, maka kami harus lakukan. Sebagai milik-Mu, maka kami harus mengikuti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu Tuhan saja yang jadi. Terima kasih ya Bapa. Bersyukur kepadamu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati.